Suami mendekam di penjara, seorang istri di China justru selingkuh dengan pria lain. Perselingkuhan itu terbongkar saat pakaian dalam milik sang istri ada di jemuran tetangga. Suami syok, tak menyangka istrinya selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Dilansir tribunstyle.com dari eva.vn, seorang pria bernama Liang, 57, yang tinggal di kota Hengyang di Provinsi Hunan, Tiongkok, mengalami pernikahan yang gagal. Bertahun-tahun setelah perceraian, Liang kemudian mengenal Li Mei tahun 35. Keduanya memiliki jarak usia 22 tahun, meski begitu keduanya tampak saling cinta. Li Mei bahkan melamar lebih dulu, membuat Tuan Liang sangat gembira karena dia telah menemukan seorang wanita muda untuk dinikahi kembali. Tidak lama kemudian, Tuan Liang dan Li Mei pergi untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Di mata orang-orang di sekitar mereka, dua orang ini tidak akur baik dalam usia maupun penampilan, tetapi mereka masih bertekad untuk menjadi suami istri. Tuan Liang juga merasa sangat beruntung bisa menikah dengan Li Mei. Dia berpikir ini akan menjadi kisah cinta yang memuaskan, tetapi tak lama setelah menikah, insiden itu terjadi. Hanya sebulan setelah menikah, Li Mei memiliki sikap yang berbeda terhadap suaminya. Terlebih saat Liang sempat ditahan di penjara karena perselisihan dengan orang lain. Setelah kembali ke rumah, seorang tetangga mengatakan bahwa hanya sehari setelah Liang ditahan, Li Mei membawa pulang seorang pria untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari. Ini membuat Liang sangat marah, berpikir bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain, jadi dia memiliki sikap acuh tak acuh sebelumnya. Namun, Tuan Liang tidak memiliki petunjuk yang jelas, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengekspos istrinya tetapi diam-diam mengamati. Beberapa hari kemudian, Tuan Liang menemukan bahwa Li Mei memiliki hubungan yang sangat baik dengan tetangganya Aseng, yang juga merupakan teman dekat Liang. Li Mei biasanya pulang kerja pada jam 9 malam dan Aseng selalu menunggunya tepat waktu untuk menjemputnya. Melihat ini, Tuan Liang segera pergi ke tempat kerja Li Mei untuk menguntit. Ketika hampir jam 9, dia melihat Aseng mengendarai sepeda motor listrik menunggunya. Melihat istrinya keluar dan naik ke mobil Aseng, Tuan Liang dengan mata merah cemburu, segera bergegas keluar untuk menangkapnya. Tetapi Li Mei melihatnya lebih dulu dan dengan cepat melarikan diri. Tuan Liang menahan Aseng, dia segera menjelaskan bahwa dia dan Li Mei hanya berteman, jadi mereka saling membantu, tidak ada hubungan spesial. Setelah mengatakan itu, Aseng segera masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan Tuan Liang dengan ketidakpedulian dan kekecewaan. Malam itu, Tuan Liang berjalan melewati rumah Aseng dan melihat bahwa pintunya terkunci. Namun ketika dia melihat ke balkon, Tuan Liang terkejut melihat beberapa pakaian istrinya tergantung di jemuran, termasuk pakaian dalam. Marah, Tuan Liang yakin bahwa ini adalah bukti yang tak terbantahkan untuk menuduh istrinya berzina, jadi dia segera menelepon Li Mei untuk mengungkapkannya. Namun, Li Mei jelas tidak menerimanya sebagai miliknya, dan membenarkan bahwa jenis pakaian itu sangat populer dan siapapun bisa memilikinya. Liang mengatakan pakaian di luar mungkin kebetulan, tetapi Tuan Liang biasa mencuci pakaian dalam istrinya sehingga dia yakin jika pakaian itu milik istrinya. Pada akhirnya, Li Mei mengakui hubungan terlarangnya dengan tetangganya Aseng. Ternyata, wanita ini mengubah hatinya tak lama setelah pernikahannya. Pada awalnya, Li Mei berpikir bahwa Tuan Liang adalah orang kaya dengan rumah dan tabungan, dan tidak memiliki anak, jadi dia setuju untuk menikah. Ketika dia kembali untuk hidup bersama, Li Mei menemukan bahwa Liang miskin dan tidak memiliki pekerjaan yang stabil, dan bahkan berhutang di banyak tempat, sering meminta uang dari istrinya untuk dibelanjakan. Li Mei marah sekaligus cemberut, perasaannya segera berubah, dan kemudian dia bertemu tetangganya Aseng, jadi dia jatuh ke pangkuannya. Setelah insiden itu terjadi, Li Mei dan Tuan Liang memutuskan untuk bercerai. Selain itu, Tuan Liang juga meminta Li Mei untuk memberi kompensasi kepada dirinya sendiri 600.000 yuan,
lebih dari 1,2 miliar rupiah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.